underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, heboh terjadi adanya kasus pembunuhan siswi SMP yang ternyata pelakunya sebanyak 3 orang tidak ditahan. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Kasus ini rasanya memang jarang sekali ya. Mungkin ini yang pertama kali terjadi di Indonesia. Ya, ceritanya itu ada siswi perempuan ya, siswi SMP yang dikeroyok sama 3 pemuda. Dikeroyok ini dalam arti bukan adu tenaga ya, bukan pukul-pukulan ya, tetapi 3 pemuda ini secara nekat telah meruda paksa kepada siswi tersebut beramai-ramai. Dan akhir ceritanya siswi ini juga dibunuh sama mereka. Lah orang tuanya siswi ini kan kok nggak pulang-pulang. Ya akhirnya lapor polisi dan dicari itu ketemu ya bahwa jenazah dari putri yang umur 12 tahun ini ternyata dibunuh. Ya dengan ya macam-macam itulah, ruda paksa itu kan dibunuh terus macam-macam ya, diperiksa dari lab ketemulah ada bukti-bukti bahwa ini telah dilakukan kejahatan seks sekaligus pembunuhan. Nah, yang luar biasa itu pada saat mencari jenazah ini, itu ada 3 pelaku atau 2 pelaku dari kejahatan ini ikut mencari loh. Ya, mencari bahwa dia mempunyai alibi supaya kalau dia ikut mencari itu mungkin tidak ditangkap atau mungkin lolos dari kejaran. Ternyata sami mawon. Ya, dia udah ikut mencari macam-macam, bahkan membantu untuk membersihkan lokasi yang tadi itu ya. Itu ternyata dia juga ditangkap. Nah, dilalah. Yang ditangkap itu ada 4 orang. 1 umur 16, 3 itu masih di bawah umur ya 12, 13, 14 seperti itu ya. Nah, setelah dilakukan penyelidikan itu ternyata yang kecil 15, 14, 12 tadi itu ternyata tidak ditahan. Ya, dibebaskan. Karena dengan alasan undang-undang itu tidak bisa menghukum anak remaja. Ya, bisanya cuma dibina. Ya, kita nggak tahu dibinanya di mana ini sekarang ya. Kalau dibina di panti asuhan, di sana juga ya diperlakukan ya begitu kan, karena masih anak-anak ya masih dikasih makan enak, masih macam-macam. Ini sekarang banyak netizen yang membicarakan hal ini. Padahal remaja tadi yang telah melakukan kejahatan pembunuhan dan ruda paksa tadi itu kan boleh dikatakan ya, secara fisik memang dia masih anak-anak kan, remaja kan, umur 12, 13, 15 itu. Tetapi dari tindakannya atau mentalnya itu kan sebetulnya udah dewasa. Ya, masa umur 12, 13, 15 itu sudah berani melakukan ruda paksa, berani melakukan pembunuhan. Ini kan berarti dia punya mental, itu sudah dewasa. Fisiknya memang masih anak-anak. Berarti kan ini harus dipikirkan. Ya, jangan sampai ini remaja-remaja kita itu mengerti, ini ternyata kalau berbuat kriminal nggak dimasalahkan, cuman masuk di pembinaan. Nah, ini jangan-jangan ini menjadi masalah besar bahwa nanti remaja-remaja kita di Indonesia ini juga ikut-ikutan berbuat yang negatif. Ya, bisa mencuri, bisa merampok, ya, bisa menganiayaan. Itu semua dilakukan. Toh mereka sekarang kalau kita mau jujur, mereka tuh kan sudah mendapat suntikan-suntikan indoktrinasi yang jelek-jelek kan. Internet yang demikian leluasanya ya, gaulan-gaulan, terus juga contoh-contoh yang terjadi kriminalitas yang di tempat kita ini itu kan dipublikasikan semua. Lah mereka yang umur 12, 13, 15 tadi itu kan juga mengerti ada kejadian-kejadian seperti ini. Ya, jadi ini sebetulnya undang-undang yang remaja tidak bisa dihukum itu memang harus
dipertimbangkan lagi. Ya, ya. Undang-undang ini sepertinya harus direvisi ya. Jadi remaja-remaja di bawah umur yang melakukan tindakan kriminal, apabila dipandang bahwa tindakan kriminal itu mewujudkan sifat-sifat atau mental dari para remaja itu sudah dewasa, maka dikategorikan ini dewasa. Ya. Walaupun secara fisik dia masih remaja. Ya. Ya, dengan demikian maka aparat mempunyai dasar hukum untuk menjatuhkan hukuman kepada remaja yang nakal, yang kriminal, yang seperti ini. Dengan demikian masyarakat akan merasa dilindungi dengan undang-undang ini. Ya, jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat pasal-pasal yang seperti ini bisa segera dilakukan perubahan oleh DPR kita yang baru ini. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.